Shalom, Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Bagaimana keadaan saudara yang ada di tempat masing-masing, yang ada dimanapun saudara berada yang menyaksikan video ini? Doa dan harapan saya kiranya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan damai sejahtera daripada Allah. Saudaraku, hari ini saya ingin men-sharingkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang yang sudah merasakan kebingungan, banyak orang yang sudah merasakan kekhawatiran, ketakutan oleh karena keadaan yang tidak menentu. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai meliburkan karyawannya. Bahkan ada sebagian perusahaan yang sudah memberhentikan pegawai-pegawainya supaya operasional mereka dapat mencukupi. Kebutuhan rumah tangga semakin naik, apalagi mendekati kenaikan sekolah atau kenaikan anak-anak naik kelas atau lulus, sehingga membutuhkan biaya, baik itu untuk masuk sekolah, untuk masuk kuliah, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita merasakan dampak yang ada. Tetapi melalui semuanya itu, tentu saja kita sebagai orang yang percaya harus mengingat satu bagian yang penting dalam kehidupan ini adalah tangan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Untuk itu, segala sesuatunya harus kita dasarkan di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Paulus sendiri adalah seorang rasul yang melayani Tuhan pada masa itu, di dalam segala macam kekurangan, di dalam segala macam tekanan, di dalam segala macam hal yang membuat dia tentu saja banyak merasakan berbagai macam dinamika kehidupan. Tetapi dari semuanya itu Paulus bisa menasihatkan kepada Timotius bukan tanpa dasar. Ketika Paulus mengatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu, asal ada makanan dan pakaian itu cukup, Paulus ingin memberikan kepada Timotius sebuah pengertian bahwa hidup ini tidak selalu diukur daripada materi-materi yang berlimpah-limpah setiap waktu. Oleh karena ada masanya, kita akan mengalami berbagai macam persoalan. Dan persoalan itu salah satunya adalah faktor ekonomi yang menyebabkan kesulitan kita di dalam keuangan kita. Maka sebagai orang percaya, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sandang, pangan, dan papan yang kita miliki atau yang kita bisa nikmati hari ini, syukurilah itu. Karena hanya dengan bersyukur, kita dapat menikmati bukan dari kelebihan kita, tetapi dari kekurangan kita. Jikalau kita bisa menikmati apa yang ada pada kita, bukan dari kelebihan melainkan kekurangan kita, maka hidup ini akan menjadi indah. Karena segala sesuatunya kita harapkan dan kita gantungkan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan ini. Ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya susah. Ada banyak orang yang merasa hidupnya tidak baik. Tetapi setelah diselidiki atau setelah kita analisa, ternyata bukan persoalan dia hidup tidak layak atau tidak baik secara ekonomi, melainkan banyak di antara kita yang sulit bersyukur atas apa yang kita dapatkan atau apa yang kita miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kebutuhan keuangan khusus itu timbul, maka tentu saja yang harus kita ingat adalah bagaimana kita berdoa dan bergantung memohonkan belas kasihan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Disinilah waktu di mana kita belajar untuk beriman di tengah-tengah segala kondisi yang ada. Oleh karena kita akan melihat bahwa di dalam berbagai kehidupan, dinamika kehidupan kita secara khusus berkaitan dengan ekonomi, ada maksud Tuhan untuk kita senantiasa berserah, bergantung, berdoa, memohonkan belas kasihan Tuhan, serta kita belajar untuk mencukupkan apa yang ada pada kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jikalau dalam hidup ini kita selalu bersungut-sungut, pertanyaan yang muncul, apakah kita akan menikmati hidup ini?
Tentu saja tidak. Maka Paulus juga di dalam surat yang ada kepada jemaat Filipi, dia mengatakan satu bagian firman Tuhan yang seringkali kita ingat dan seringkali kita dengarkan, yaitu di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ya. Filipi pasal yang keempat dikatakan demikian. Di dalam ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ketika dia berbicara ini, dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, bukan berarti dia sudah memiliki segala sesuatunya. Lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Paulus juga berbicara tentang keadaan dirinya. Karena dia sudah belajar untuk mencukupkan diri. Maka di tengah-tengah persoalan COVID-19 ini, mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Sambil kita terus bersyukur dan berdoa, berharap, bergantung kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Karena dalam bersungut-sungut, kita meragukan tentang kasih Tuhan. Di dalam bersungut-sungut, kita membuat keadaan tidak damai. Dalam bersungut-sungut, kita membuat diri kita tidak sejahtera menjalankan hari-hari ini. Yang ada di tengah-tengah keluarga akan timbul persoalan demi persoalan, pertikaian demi pertikaian. Tetapi ketika kita belajar bersyukur dalam mencukupkan diri, mencukupkan apa yang ada pada diri kita sedang belajar untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Karena di situ kita akan belajar dan terus-menerus mengerti tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Mari pastikan hidup kita hari-hari ini terus dalam ucapan syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati semua saudara, menyertai semua saudara. Dan jika ada pokok doa yang ingin saudara sampaikan untuk didoakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebagai tubuh Kristus, mari kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.